Ya, teman-teman, kita kembali lagi di channel saya, Dok Vanza Untuk. Kali ini saya ditemani oleh teman saya, Dr. Willy. Ya, terima kasih Dr. Willy sudah bersedia bergabung di channel ini. Kali ini kita mau bahas topik tentang kesehatan lagi, teman-teman. Kita akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan buruk nih yang terjadi di masyarakat kita nih. Nah, saya ambil saja contohnya itu kebiasaan penggunaan obat ya. Penggunaan obat yang tidak sesuai dengan anjuran, penggunaan obat yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Bahkan ada juga masyarakat-masyarakat kita yang membeli obat sendiri, bahkan sampai mendiagnosa sendiri. Sehingga kadang sampai pemakaian obat itu jadinya tidak tepat sasaran, lalu menimbulkan efek-efek tertentu di kesehatan ya, Dr. Willy ya. Nah, kali ini kita mau bahas tentang penggunaan obat antibiotik ya. Saya ambil contohnya itu amoksisilin, Dr. Willy. Jadi amoksisilin itu kan di masyarakat itu kan sering sekali itu sedikit demam sedikit pakai amoksisilin, demam sedikit belinya amoksisilin. Sebenarnya perlu teman-teman tahu bahwa amoksisilin itu merupakan sebuah antibiotik. Nah, apa itu antibiotik? Nanti Dr. Willy akan memberikan penjelasan kepada kita ya. Langsung saja Dr. Willy, apa sih antibiotik itu sebenarnya? Oke, jadi kita mulai dari antibiotik ya. Antibiotik itu merupakan obat yang sangat sering digunakan dalam dunia kedokteran, terutama untuk mengatasi infeksi, terutama infeksi akibat bakteri. Nah, tapi antibiotik itu apa? Antibiotik itu sendiri adalah suatu senyawa yang dihasilkan oleh suatu organisme untuk menghambat proses kehidupan organisme yang lain. Jadi ada sejarahnya dulu. Sejarahnya dulu itu pada tahun 1928 ada seorang peneliti yang namanya tuh Alexander Fleming. Dia itu menemukan antibiotik secara tidak sengaja pada tahun 1928. Ya, jadi itu teman-teman, Dr. Willy sudah jelaskan kepada kita bahwa antibiotik itu sebenarnya obat yang dipakai untuk membunuh bakteri. Jadi bukan mikroorganisme lain ya, dokter ya, seperti virus dan lain sebagainya. Itu beda lagi ya, dokter ya. Baik, kalau sejarahnya tadi demikian, dokter. Sebenarnya penggunaan antibiotik ini apa sih bahayanya bagi kehidupan manusia, dokter? Apa bahayanya bagi umat manusia? Sebelum kita masuk ke bahayanya, ada alangkah baiknya kita lihat dulu apa yang telah dilakukan oleh antibiotik ini. Nah, antibiotik ini dia dapat menyelamatkan banyak sekali jiwa sepanjang sejarah. Jadi zaman dulu ada penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Contohnya seperti yang orang sebut dengan kusta atau morbus Hansen. Selain itu juga banyak penyakit-penyakit lain seperti pada tifus itu juga bisa disembuhkan menggunakan antibiotik. Pada era-era sebelumnya, ketika antibiotik belum ditemukan, orang-orang yang terkena tifus atau terkena kusta atau juga mungkin dia terkena penyakit lain seperti leptospira dan banyak penyakit lain, dan yang paling sering itu sifilis. Pada zaman dulu itu merupakan suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tapi setelah ditemukannya antibiotik, maka banyak sekali jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan oleh antibiotik ini. Lalu untuk pengaruh buruknya sebenarnya tidak ada kalau misalnya kita menggunakan antibiotik tersebut dengan baik. Tapi yang kita lihat seperti yang tadi Dr. Vanza sebutkan di depan bahwa banyak penggunaan antibiotik yang tidak semestinya, seperti sakit sedikit minum antibiotik, sakit sedikit minum antibiotik. Padahal belum tentu obatnya seperti itu ya, dokter? Iya. Akibatnya apa? Banyak akibatnya. Akibatnya itu adalah antibiotik yang awalnya dapat membunuh bakteri-bakteri itu, ketika terlalu sering digunakan, bakteri ini bisa berevolusi, bisa beradaptasi sehingga muncul yang namanya resistensi, yaitu keadaan di mana suatu bakteri tidak dapat dibunuh oleh antibiotik. Nah, ini saya berikan gambar. Kalau kita lihat dari gambar ini, bisa kita lihat gambar di atas. Gambar dengan titik hitam itu adalah antibiotik. Dan daerah yang sekelilingnya yang melingkar itu disebut dengan daerah halo. Daerah halo ini adalah daerah di mana bakteri-bakteri ini dapat dibunuh oleh antibiotik. Sedangkan kita lihat yang gambar di bawah, hampir tidak ada halo sama sekali. Artinya kemampuan antibiotik ini untuk membunuh bakteri semakin rendah. Kenapa bisa begini? Karena penggunaan antibiotik yang tidak rasional itu. Nah, maksud dari penggunaan obat yang tidak rasional ini, teman-teman, bahwa obat itu dilihat mulai dari satu, tidak tepat sasarannya ya.
Nah, obatnya belum tentu itu, tetapi kita kasih obat itu. Yang kedua, mungkin tidak tepat dosis ya Dokter Will ya. Kemudian tidak sesuai juga dengan penyebab dan obat yang kita kasih itu. Jadi itu yang dimaksud dengan penggunaan obat yang tidak rasional. Baik Dokter Willy tadi kan sudah jelaskan bahwa betapa hebatnya sejarah antibiotik ini dari penyakit-penyakit yang sudah lama dikenal ya, penyakit yang sudah ditemukan dulu sekali ya, bahkan dulu sempat dikatakan bahwa itu adalah penyakit kutukan seperti kusta ya, seperti sifilis, ternyata bisa disembuhkan oleh antibiotik ya. Itu sejarahnya bahwa manfaatnya antibiotik ini ternyata besar sekali. Nah tadi Dokter Willy sudah jelaskan kepada teman-teman juga bahwa ya selama pemakaiannya sesuai, selama pemakaiannya tidak menyimpang, maka sebenarnya penggunaan antibiotik ini fine-fine saja. Nah, kemudian tadi Dokter Willy kan sempat menyinggung soal bakteri itu bisa berevolusi sehingga antibiotik itu tidak dapat membunuh lagi bakterinya. Ya, begitu ya Dokter Willy ya. Apakah itu yang dimaksud dengan orang sering sebut bahwa itu adalah resistensi? Ya, benar sekali dengan resistensi. Benar sekali itu yang disebut dengan resistensi. Kalau kita lihat dari sejarah, kenapa resistensi ini menjadi hal yang perlu diperhatikan? Maksudnya resisten itu adalah kebal ya? Bisa dikatakan resisten sama dengan kebal gitu. Atau bakteri itu tidak mempan lagi untuk dibunuh menggunakan obat itu? Iya, gitu? Benar sekali. Jadi kita lihat dari sejarahnya. Awalnya itu kan ditemukan penisilin pada tahun 1928. Setelah itu, nah penisilin ini salah satu contoh antibiotik ya, dan yang paling pertama ditemukan juga. Setelah itu makin banyak obat yang ditemukan. Pada tahun 1932, 1940, 1952, begitu banyak antibiotik yang ditemukan. Tapi masalahnya, ketika kita menggunakan antibiotik secara tidak rasional, maka antibiotik ini akan kemungkinan untuk semuanya menjadi resisten. Dan kalau misalnya semuanya itu resisten, kita di dunia kedokteran akan sangat kesulitan untuk mencari suatu antibiotik yang baru. Kalau misalnya kita bayangkan, suatu hari nanti semua antibiotik sudah resisten, maka akan banyak sekali kematian yang akan terjadi untuk akibat penyakit infeksi. Bahkan mungkin seperti tifus yang bisa disembuhkan dengan obat yang hanya minum beberapa hari lalu sembuh dan istirahat. Tetapi kalau misalnya sudah terjadi hal ini, sudah terjadi resisten dan muncul beberapa bakteri baru yang disebut dengan superbug atau bakteri super, itu dia tidak akan ada obatnya dan orang bisa mati gara-gara hal yang sebenarnya sudah ditemukan obatnya, tapi karena penggunaan yang tidak rasional, maka orang tersebut bisa mati karena infeksi yang sebenarnya bisa disembuhkan. Oh, jadi simpelnya itu secara sederhananya itu bahwa karena resisten ini, maka seharusnya penyakit itu dapat sembuh oleh obat yang sudah ditemukan, tetapi sudah tidak bisa lagi karena adanya resisten ini tadi. Iya. Nah, kematian-kematian yang harusnya tidak bisa terjadi, yang harusnya bisa ditangani secara medis, bisa kita cegah kematian, malah bisa terjadi kematian akibat resisten ini. Iya, nah, itu karena kesalahan dari teman-teman sendiri, kesalahan dari kita semua yang ya itu tadi seperti saya bilang di awal, apa-apa sedikit amoxicillin, apa-apa sedikit ya antibiotik, padahal kita tidak tahu bahwa penggunaannya seperti itu. Nah tadi kan Dokter Willy sempat singgung nih dok tentang antibiotik ini sendiri, bahwa antibiotik itu merupakan obat yang digunakan untuk membunuh bakteri. Nah memangnya dokter ada beberapa jenis mikroorganisme sih yang dapat menginfeksi tubuh kita ini, dapat merusak tubuh kita kan? Teman-teman mungkin pernah dengar nih ya, ada namanya virus ya, kemudian ada namanya bakteri. Nah nanti Dokter Willy mungkin bisa jelaskan itu perbedaannya itu. Oke, jadi untuk agen-agen yang dapat menyebabkan penyakit itu disebut dengan patogen. Nah patogen ini paling sering pada manusia itu yang terjadi akibat oleh benda-benda yang mungkin tidak dapat terlihat oleh kita, yang disebut dengan yang bisa disebut tidak dapat dilihat dengan kasat mata ya dokter ya. Iya, yang disebut dengan kuman biasanya. Tapi kuman itu ada banyak. Ada yang virus, ada bakteri, dan ada jamur. Nah kuman-kuman ini yang disebut patogen tadi dokter. Iya. Patogen itu merupakan penyebab terjadinya suatu penyakit. Bisa dikatakan seperti itu ya dokter? Ya, benar sekali. Terus?
Nah, jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih perbedaan bakteri, virus, dan juga jamur. Dan kenapa virus tidak dapat disembuhkan dengan antibiotik. Karena kita bisa lihat banyak sekali pasien yang datang, gejalanya itu cuma gejala virus, cuma batuk, pilek, cuma gejala influenza, tapi mintanya antibiotik gitu. Iya, itu juga banyak terjadi dokter. Ya. Jadi. Dan akhirnya penggunaan seperti ini yang dapat mengakibatkan resistensi juga nanti. Akibatnya fatal kayak yang dokter jelaskan sebelumnya tadi. Jadi kita mulai dari yang paling sering yaitu bakteri dulu ya. Jadi bakteri itu adalah suatu kelompok organisme yang dia tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini juga termasuk dalam prokariota dan dia berukuran sangat kecil, mikroskopik. Bahkan jika kita melihat pakai mikroskop pun kita harus memberi pewarnaan khusus untuk dapat melihat bakteri-bakteri tersebut. Dan itu dilakukan di rumah sakit ya dokter ya, di laboratorium gitu. Bisa juga di laboratorium. Untuk melihat bakterinya itu dok. Iya. Lalu bagaimana bakteri-bakteri ini dia dapat mengakibatkan penyakit? Banyak cara bakteri ini untuk mengakibatkan penyakit pada manusia. Bisa saja dia sekedar menempel, mungkin di usus dia cuma menempel. Tapi bisa juga bakteri-bakteri ini dapat menghasilkan racun. Racun-racun ini yang diproduksi oleh bakteri sendiri, dokter. Lalu ketika racun-racun ini dirilis oleh bakteri tersebut, racun ini dapat mengakibatkan gejala-gejala yang terjadi pada pasien. Seperti itu. Bakteri ini tidak semuanya itu jahat. Tidak semuanya itu selalu dapat mengakibatkan hal yang buruk pada manusia. Bakteri ini juga ada pada tubuh normal manusia. Dalam usus kita, dalam kulit kita. Hampir semua daerah tubuh kita itu ada bakteri normalnya. Tidak semua, tapi ada beberapa yang tempat. Sebenarnya berguna bagi tubuh gitu. Iya, contohnya bakteri-bakteri pada usus. Bakteri ini juga membantu proses pencernaan makanan pada manusia. Tapi, kalau misalnya bakteri yang normal ini, dia berada di tempat yang salah, dia dapat mengakibatkan penyakit. Contohnya adalah E. coli. Kalau misalnya dia ada di tempat yang seharusnya, tempat dia berada, flora normalnya seperti pada organ pencernaan, yaitu pada usus besar, fungsinya akan menjadi normal, dia tidak mengganggu apapun, justru dia baik ketika ada di situ. Tetapi ketika dia berpindah, contohnya ketika dia masuk ke saluran kemih, itu bukan tempat normalnya lagi, maka dia akan mengakibatkan penyakit di situ. Maka bisa infeksi saluran kemih salah satunya ya dokter ya? Iya. Dan saya juga menyambungkan seperti ini. Ketika kita mengkonsumsi antibiotik secara berlebihan, antibiotik itu ada yang spektrum luas, artinya dia membunuh semua jenis bakteri, dan ada yang spesifik hanya untuk membunuh patogen tertentu. Nah, kalau misalnya kita mengonsumsi antibiotik secara irasional, maka bakteri-bakteri baik ini juga bisa ikut terbunuh. Akibatnya justru kita malah lebih mudah untuk sakit atau muncul penyakit baru lagi ya dokter? Iya, seperti itu. Nah, ada lagi nih dokter Willy, mikroorganisme lain yang mungkin itu sudah tidak asing di telinga masyarakat ya, virus mungkin ya. Itu bedanya dengan bakteri apa sih dokter? Oke, jadi saya jelaskan perbedaan virus dengan bakteri. Jadi virus itu dia merupakan organisme yang jauh lebih kecil daripada bakteri. Kalau bakteri saja sudah kecil, virus itu lebih kecil lagi. Tapi bakteri sama virus ini bisa sama-sama menginfeksi manusia dan mungkin bisa menunjukkan gejala yang sama, tidak dokter? Bisa saja sama, makanya kita butuh pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini akan menentukan apa penyebab dari gejala yang pasien alami. Makanya ketika seorang pasien masuk ke rumah sakit, biasanya diambil darahnya, diambil sampel urinnya untuk mencari tahu ini penyebabnya apa nih? Iya, penyebabnya itu apa. Simpelnya paling tidak tahulah bahwa mungkin gejalanya sama ini dokter, contohnya demam gitu ya dokter. Tapi diambil darah dilihat nih, ini virus apa bakteri, mungkin gitu ya dokter? Iya, karena di situ di hasil darahnya itu ada berbagai macam hal yang diperhatikan oleh dokter dan dicocok dengan keilmuan yang sudah ada. Dengan tanda-tanda yang terjadi pada pasiennya. Iya, jadi kalau misalnya cocok, maka pasien ini sudah diketahui penyebabnya. Ketika sudah diketahui, maka bisa diobati dengan lebih baik. Seperti itu. Nah, jadi begitu teman-teman. Poinnya bahwa virus dan bakteri ini bisa saja menunjukkan gejala yang menyerupai. Namun untuk membedakan itu, kita harus periksa. Nah, salah satunya pemeriksaan yang kita lakukan itu adalah pemeriksaan penunjang yang dilakukan di laboratorium di rumah sakit. Kemudian baru dicocokkan nih dengan gejala-gejala yang
terdapat pada pasiennya. Oleh karena itu, jika teman-teman sakit, nah sangat disarankan dan harus untuk melakukan pemeriksaan ke dokter nih. Nah, tidak boleh langsung minum obat sendiri. Nah, bahayanya seperti tadi. Nah, membunuh yang harusnya normal di tubuh kita malah akan memperberat penyakit yang kita derita. Nah, tadi kan Dokter Willy jelaskan nih bahwa bisa saja suatu penyakit itu menunjukkan gejala yang mirip. Nah, infeksi bakteri atau virus itu bisa menunjukkan gejala yang sama nih Dokter Willy ya. Lalu kenapa sih virus itu tidak dibunuh menggunakan antibiotik saja? Toh gejalanya sama juga gitu Dokter. Kalau kita lihat dari cara kerja antibiotik tadi, dia membunuh bakteri dengan merusak dinding contohnya. Atau menghambat proses. Sedangkan pada virus strukturnya tidak ada. Jadi percuma juga. Justru ketika pasien dengan penyakit yang diakibatkan oleh virus, kita berikan antibiotik, justru dia akan menyerang flora normal tadi, bakteri-bakteri normal tadi. Sehingga dia bukannya menyembuhkan, malah dia bisa memperparah keadaan seperti itu. Sampai pada resistensi antibiotik. Jadi seperti itu. Intinya pada strukturnya berbeda. Dan antibiotik bekerja hanya untuk struktur yang ada pada bakteri. Nah, jadi poinnya bahwa antibiotik itu untuk membunuh bakteri. Nah, kalau virus ada obatnya lagi, antivirus ya dokter ya. Kalau misalnya penyakit itu diakibatkan oleh virus, dia akan cenderung sembuh sendiri. Ya, dia akan cenderung sembuh sendiri tanpa pengobatan. Tanpa pengobatan karena mekanisme tubuh kita, sistem imun kita bekerja dengan mekanisme yang sangat luar biasa untuk membunuh virus-virus ini. Sehingga ketika virusnya sudah terbunuh, maka dia akan memiliki mekanisme lagi pada sistem imun sehingga begitu virus itu masuk lagi, dia akan membunuh lagi. Dia sudah menyiapkan peluru. Dia sudah kenal gitu ya dokter. Ya. Tidak seperti bakteri yang memang agak lebih sulit dibunuh oleh sistem tubuh. Tidak seperti bakteri yang agak lebih sulit dibunuh oleh sistem imun sehingga dia membutuhkan antibiotik. Kalau virus dia cenderungnya sembuh sendiri atau tidak akan sembuh. Contohnya kayak beberapa penyakit seperti HIV. Bahkan orangnya itu harus minum obat seumur hidup. Atau seperti penyakit hepatitis B itu sampai yang adalah penyebabnya oleh virus ya dokter. Iya, itu susah disembuhkan seperti itu. Kalau jadi dia sembuh atau dia tidak sembuh. Jadi tidak semua virus itu juga dapat sembuh sendiri, tetapi sebagian besarnya sembuh sendiri. Iya. Bisa kita lihat pada penyakit yang lagi pandemik sekarang, coronavirus. Itu dia bisa sembuh sendiri atau tidak bisa sembuh sampai pasiennya bisa meninggal seperti itu. Dan itu masih dalam tahap penelitian semuanya dokter. Nah, kemudian ini dokter yang mungkin yang tidak asing lagi nih ya di telinga teman-teman semua di rumah ya. Ada namanya jamur juga dokter. Itu bagaimana sih dokter bedanya antara itu tiga tadi dari antara itu tiga? Antara virus, bakteri dan jamur. Apakah jamur ini bisa dibunuh dengan antibiotik juga dokter? Ya, jadi kan tadi sudah ini dokter tentang virus, bakteri. Kemudian mungkin yang tidak asing lagi di telinga teman-teman di rumah dokter ada namanya jamur dokter. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan sedikit itu. Jamur itu bagaimana sih dok? Oke, jamur ya. Jadi jamur itu dia juga sama seperti patogen lain, dia juga dapat menginfeksi tubuh manusia. Bedanya cuma pada struktur tubuhnya, yaitu pada jamur dia memiliki struktur yang disebut dengan kitin. Selain itu juga dia dapat memproduksi spora. Spora ini dia akan terbentuk ketika suatu kondisi di mana dia berada tidak mendukung untuk dia hidup. Jadi dia akan membentuk spora. Supaya ketika suatu hari nanti ada kondisi yang mendukung lagi untuk jamur ini hidup, maka dia akan membentuk kehidupan yang baru melalui spora. Makanya biasanya pada penyakit yang diakibatkan oleh jamur itu lebih susah sembuh. Begitu. Dan kalau obatnya juga sama, ada antibiotik, ada antivirus, ada juga anti jamur. Seperti itu. Jadi tidak semuanya antibiotik, walaupun gejalanya mirip. Iya. Jadi kesimpulan dari percakapan kita tadi teman-teman bahwa penyakit itu disebabkan oleh berbagai macam makhluk yang menjadi patogen ya atau menjadi penyebab dari penyakit itu yang sulit dilihat oleh
kasat mata, tapi bisa dibantu dengan oleh alat-alat yang ada di laboratorium yang dinamakan dengan mikroskop. Ada virus, kemudian ada jamur, nah ada bakteri. Nah, antibiotik yang mungkin teman-teman kenal salah satunya itu amoksisilin, dia itu hanya membunuh bakteri. Tapi penyakit itu ada beragam ya Dokter Willy ya. Dan bisa menunjukkan gejala yang mirip, namun penyebabnya bisa saja beda. Jadi misalnya teman-teman demam nih, nah, bisa saja demamnya itu disebabkan karena infeksi oleh virus. Nah, teman-teman meminum antibiotik itu tidak ada gunanya, malah itu akan bertambah buruk ya, bisa ke resistensi atau malah membunuh flora-flora normal seperti yang Dr. Willy jelaskan tadi. Nah, bagaimana supaya teman-teman bisa tahu atau bisa membedakan bahwa ini virus atau ini oleh bakteri atau ini oleh karena jamur. Nah, untuk itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan penunjang. Dan sebenarnya masih ada satu lagi dokter, yaitu cacing, tapi mungkin itu akan kita bahas pada lain waktu. Oke, nanti untuk cacing akan kita bahas pada segmen berikutnya. Nah, pemeriksaan untuk virus bakteri ini sebaiknya untuk gejala-gejalanya, maka dari itu teman-teman harus ke dokter. Nah, kalau sakit teman-teman harus ke dokter, jangan keburu beli obat. Nah, kalau minum paracetamol boleh tidak dokter? Untuk turunkan gejalanya? Boleh. Boleh ya. Kalau untuk sekedar menurunkan gejala boleh. Tapi kalau teman-teman sudah minum antibiotik, contohnya itu amoxicillin dan lain sebagainya, itu sudah tidak boleh. Karena itu sangat berbahaya bagi tubuh ya. Ya, saya rasa itu saja topik kita hari ini ya Dr. Willy ya. Jadi pesan untuk teman-teman di rumah, minumlah obat seperlunya saja atas resep dokter ya. Kecuali obat-obat yang tidak memerlukan resep dokter untuk menurunkan gejala-gejala tertentu, itu mungkin boleh diminum oleh teman-teman di rumah. Contohnya itu paracetamol untuk turun panas ya. Kemudian ya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Semoga ada sesuatu yang dapat dipetik dari video ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau menyukai video ini jangan lupa untuk menekan jempolnya ke atas, tombol like. Jangan lupa share juga supaya teman-teman jangan lupa share juga supaya teman-teman yang lain bisa mengetahui informasi-informasi yang terdapat dalam video ini. Jika ingin bertanya silakan berkomentar di bawah. Oh ya, jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu. Oke, terima kasih. Tetap stay terus di channel Dok Panzoranto.